Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 896-G-PA Bengkali. Hari Senin 17 November 2025 akan dimulai. Dengan susunan Majelis Hakim Muhammad Habib Maulana SHMH dan Ferdi Al-Fariji SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Muhammad Zikrillah SHMH dan Siti Rahadatul Asy Putri SHMH sebagai Hakim Anggota 1, serta Nurfarizati Agni SHMH dan Lesti Sundari SHMH sebagai Hakim Anggota 2, dan dibantu Ma'rifatul Qasidah SHMH sebagai Panitera Pengganti. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum sidang kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis, Senin tanggal 17 November 2025 dibuka dan terbuka untuk umum. Dipanggil nomor perkara 896-PDTG-2025-PA Bengkalis antara pemohon Muhammad Zulhimi Hafiz bin Maksum melawan termohon Radiatul Sukma binti Fulan. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara pemohon, apakah saudara sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara termohon, apakah saudara sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, saudara pemohon dan termohon, sebelum sidang saya mulai, mari saya akan memastikan identitas saudara terlebih dahulu. Saudara pemohon, apakah benar nama saudara M. Zulhilmi Hafiz bin Maksum, berumur 25 tahun, lahir di Bantan Air 4 April tahun 2000, beragama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 002, RW 003, Desa Bantan Air, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis? Ya benar yang mulia. Saudara termohon, apakah benar saudara bernama Radiatul Sukma binti Fulan, berumur 23 tahun, lahir di Air Putih, 5 Mei tahun 2002, beragama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Jalan Surakarya, RT 002, RW 004, Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis? Benar yang mulia. Baik, saudara pemohon, apakah pada sidang kali ini Anda didampingi oleh penasihat hukum? Ya yang mulia. Saudara, apakah benar saudara sebagai penasihat hukum dari pihak pemohon? Benar yang mulia. Baik, silakan serahkan identitas serta surat kuasa khususnya. Saudara termohon, apakah pada persidangan kali ini Anda ditemani oleh penasihat hukum? Ya benar yang mulia. Saudara, apakah benar saudara sebagai kuasa hukum dari pihak termohon? Benar yang mulia. Silakan serahkan identitas serta surat kuasa khususnya. Saudara pemohon, coba dipertimbangkan kembali keinginan saudara untuk bercerai, mengingat
kehidupan rumah tangga yang selama ini telah saudara jalani. Jadi alangkah lebih baiknya jika saudara menyelesaikannya secara kekeluargaan, karena Allah sangat membenci perceraian. Jadi mohon dipertimbangkan kembali. Bagaimana saudara, apakah tetap ingin melanjutkan perceraian? Sudah yang mulia, saya tetap ingin bercerai. Bagaimana dengan saudara termohon? Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga yang mulia. Baiklah, saudara pemohon dan termohon, menurut Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, jika kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, maka harus melaksanakan mediasi. Saudara pemohon dan termohon ingin menunjuk mediator sendiri atau diserahkan kepada majelis hakim? Terima kasih yang mulia. Kami mempercayakan kepada majelis hakim untuk menentukan mediator. Baik, sidang hari ini ditunda sampai minggu depan, tanggal 24 November 2025, dengan agenda mendengarkan hasil mediasi. Sidang perkara cerai talak nomor perkara 896 garis miring PDTG garis miring PA Bengkalis ditunda. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis pada hari ini selesai dan ditutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah hadir pada hari ini. Saya Ridho Rizky Aprialdi ditunjuk oleh Pengadilan Agama Negeri Bengkalis sebagai mediator dalam perkara permohonan talak antara pemohon Bapak Muhammad Zulmi Hafiz dan termohon Ibu Rodiatul Sukma binti Fulan. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk membantu kedua belah pihak mencari jalan damai tanpa harus lanjut ke perceraian. Proses ini bersifat rahasia, sukarela dan tidak memihak siapapun. Baik, sebelum kita mulai, apakah kedua belah pihak siap mengikuti proses mediasi ini? Siap, Pak. Saya mengajukan permohonan talak karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Kami sering bertengkar dan saya merasa tidak bisa lagi melanjutkan kehidupan bersama. Bagaimana dengan Ibu Rodiatul Sukma? Saya sebenarnya tidak setuju dengan perceraian ini karena masih ingin mempertahankan rumah tangga. Tapi memang selama ini kami sering berselisih paham. Terima kasih atas kejujuran Bapak dan Ibu. Saya memahami bahwa situasi ini berat. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Muhammad Zulmi Hafiz, apakah tidak ada lagi kemungkinan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga ini? Saya sudah berusaha, Pak. Kami sudah beberapa kali mencoba berdamai, tapi tetap saja sering terjadi pertengkaran. Dan ia berselingkuh dengan laki-laki lain dan menipu orang lain, dan saya sering membayar hutang tersebut. Sakit hati dan jiwa saya yang mulia. Oleh karena itu, saya sudah mantap untuk bercerai dengan wanita ini. Baik, bagaimana dengan Ibu Rodiatul Sukma? Apakah Ibu masih berharap rumah tangga ini bisa dipertahankan? Saya masih ingin tapi kalau suami saya tidak mau, saya bercerai. Baik, saya menghargai sikap Ibu yang masih ingin mempertahankan rumah tangga. Namun karena pemohon sudah menyatakan tekadnya untuk mengucapkan talak dan tidak ada titik temu, maka mediasi ini dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Meski demikian, saya berharap proses perceraian nanti dapat berjalan secara baik dan tetap menjaga silaturahmi antara satu dengan yang lain. Hasil mediasi hari ini akan saya laporkan dalam berita acara mediasi kepada majelis hakim dengan kesimpulan. Yang pertama adalah mediasi tidak berhasil karena pemohon tetap pada keinginannya untuk menjatuhkan talak. Yang kedua, pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara hukum melalui pengadilan agama. Demikian hasil mediasi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan jalan terbaik bagi Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 896 garis miring PDT garis miring 2025 garis miring PA Bengkalis. Hari Senin 24 November 2025, persidangan di rumah sidang 1 akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis hari Senin 24 November 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Saudara pemohon, apakah saudara sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara termohon, apakah saudara sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saudara pemohon dan pemohon, bagaimana perkembangan terakhir kondisi rumah tangga kalian? Apakah ada perkembangan untuk perdamaian? Belum ada yang mulia. Saya sudah bulat minggu saja. Saya sudah berusaha menghubungi penggugat yang mulia, ternyata nomor saya diblokir. Bagaimana hasil mediasi kemarin, saudara pemohon? Tidak berhasil yang mulia. Saya tetap ingin membuat cerai. Bagaimana termohon? Gagal ya mulia, karena suami saya berinisiatif. Baik, karena mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya gagal, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Agenda selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan oleh saudara pemohon. Saudara termohon, apakah sudah mendapatkan salinan surat gugatan pemohon? Sudah yang mulia. Baiklah, saudara termohon telah mendapatkan atau menerima salinannya. Maka dipersilakan kepada saudara pemohon untuk membacakannya secara lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bengkalis di Bengkalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Zulhilmi Hafiz bin Maksum, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS. Tempat tinggal, Jalan Jenderal Sudirman, RT 002, RW 003, Desa Banten Air, Kecamatan Banten, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya disebut pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap istri pemohon. Nama Rodiatul Sukma binti Fulan, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS. Tempat tinggal, Jalan Surakarya, RT 002, RW 004, Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya disebut termohon tentang permasalahannya. 1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020, pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah duplikat dengan nomor 33/05/6 Romawi -2020 tertanggal 18 Januari 2021. 2. Sampai sekarang perkawinan pemohon dengan termohon telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun. 3. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama semula di Banten Air dan berpindah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun. Dan terakhir tinggal di Jalan Hang Tuah kurang lebih setahun. 4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak awal 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan memuncak di bulan Januari tahun 2024. 5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena 1. Bahwa termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. 2. Bahwa termohon melakukan penipuan hutang yang menggunakan nama orang lain dan tanpa sepengetahuan pemohon dan pemohon yang membayar hutang tersebut. 6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa dipertahankan lagi, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Maka pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon. 7. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan pemohon. 2. Memberikan izin kepada pemohon Muhammad Zulhilmi Hafiz bin Maksum menjatuhkan talak 1 baik sugro terhadap termohon Rodiatul Sukma binti Fulan di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkalis. 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini diajukan. Atas perhatiannya, pemohon mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat pemohon Muhammad Zulhilmi Hafiz bin Maksum. Baik, surat gugatan telah dibacakan. Atas gugatan penggugat tersebut, saudara tergugat mempunyai hak untuk menjawabnya. Saudara tergugat akan mengajukan jawaban secara tertulis atau lisan. Apakah pada hari ini sudah siap untuk mengajukan jawaban tersebut?
Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang ditunda sampai minggu depan hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 dengan agenda pembacaan jawaban dari termohon. Sidang nomor perkara 896-PDTG-2025-PA Bengkalis dengan ini ditunda. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis pada hari ini selesai dan ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang dengan nomor perkara 896-2025-PA Bengkalis. Hari Senin 1 Desember 2025. Persidangan di ruang sidang 1 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis Senin tanggal 1 Desember 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara pemohon, apakah saudara sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saudara termohon, apakah saudara sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Bagaimana saudara pemohon? Apakah lebih baik dipikir-pikirkan kembali keinginan saudara untuk bercerai? Apakah lebih baik rukun kembali kepada pihak termohon dan perkaranya dicabut? Bagaimana saudara? Dilanjutkan saja yang mulia. Bagaimana saudara termohon? Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan jawaban tertulis dari termohon. Maka silakan termohon untuk membacakan jawabannya. Bengkalis 24 Desember 2025 perihal duplik cerai talak perkara nomor 896-PDTG-2025-Pengadilan Agama Bengkalis kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Bengkalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini Rodiatul Sukma binti Fulan. Selanjutnya disebut termohon mengajukan jawaban terhadap replik pemohon Muhammad Zulhilmi Hafiz bin Maksum. Selanjutnya disebut pemohon. Adapun alasan dalil replik adalah sebagai berikut. Berdasarkan alasan atau dalil yang disebut termohon mohon agar majelis hakim yang terhormat selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsidiar sebagai mana termaktub dalam jawaban termohon. Demikian disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termohon Pengadilan Negeri Bengkalis. Bagaimana saudara termohon? Apakah sudah memahami jawaban dari pihak termohon? Sudah yang mulia. Baik, atas jawaban termohon tersebut, saudara pemohon mempunyai hak untuk menanggapinya. Apakah saudara pemohon akan mengajukan replik secara tertulis atau lisan? Saya akan menjawab secara lisan yang mulia. Bengkalis November 2025 perihal replik cerai talak perkara nomor 896-PDTG-2025-PA Bengkalis. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Bengkalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Muhammad Zulhilmi Hafiz bin Maksum. Selanjutnya disebut pemohon mengajukan jawaban terhadap jawaban gugatan termohon Rodiatul Sukma binti Fulan. Selanjutnya disebut termohon. Adapun alasan atau dalil-dalil replik adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon dengan ini membenarkan seluruh jawaban termohon. Karena termohon pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai. 2. Bahwa pemohon tetap pada permohonan semula dan memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar majelis hakim yang terhormat selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsidiar sebagaimana termaktub dalam gugatan pemohon. Apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang adil-adilnya. Demikian disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atas replik pemohon tersebut, pemohon mempunyai hak untuk menanggapinya. Apakah saudara termohon akan mengajukan duplik secara tertulis atau lisan? Duplik cerai talak garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring Pengadilan Agama Bengkalis. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Bengkalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini, Rodiatul Sukma binti Fulan. Selanjutnya disebut termohon mengajukan jawaban terhadap replik pemohon Muhammad Zulilmi Hafiz bin Maksum. Selanjutnya disebut pemohon berdasarkan alasan atau dalil yang disebut dan termohon mohon agar majelis hakim yang terhormat selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsidiar sebagaimana termaktub dalam jawaban termohon. Demikian disampaikan. Terima kasih. Hormat Termohon Pengadilan Negeri Bengkalis. Baiklah, tanya jawab antara pemohon dan termohon dianggap cukup. Dengan ini sidang selanjutnya dilanjutkan dengan acara pembuktian dan kesimpulan. Pada sidang yang akan datang, pemohon dan saudara termohon dipersilahkan membawa bukti-bukti surat dan juga saksi masing-masing minimal 2 orang yang mengetahui masalah rumah tangga dan sudah dewasa. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang ditunda sampai dengan minggu depan, hari Senin tanggal 8 Desember 2025 dengan agenda pembuktian dari pemohon dan termohon. Sidang nomor perkara 896 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PA Bengkalis dengan ini ditunda. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis pada hari ini selesai dan ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 896 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PA Bengkalis. Hari Senin 8 Desember 2025. Persidangan di ruang 1 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis Senin 8 Desember 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penjara dipersilakan memanggil para pihak. Saudara pemohon, apakah saudara sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara termohon, apakah saudara sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Bagaimana pemohon dan termohon? Apakah berubah pikiran atau mau dilanjutkan saja perkaranya? Dilanjutkan saja yang mulia. Tidak mau berdamai? Tidak yang mulia, mau bercerai saja. Baik, untuk acara pembuktian, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Saudara pemohon, apakah saudara sudah siap bukti-bukti surat dan saksinya? Sudah yang mulia. Baik, pemohon sudah siap dengan saksinya?
Silakan dipanggil saksi-saksi pemohon. Dipanggil masuk ruang sidang semua saksi-saksi dari saudara Muhammad Zulhilmi Hafiz bin Maksum. Saksi-saksi berdiri dahulu, kita sumpah ya. Ikuti kata saya. Wallahi, demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Saudari saksi, apakah benar saudari bernama Ulan Sakti, berumur 29 tahun, alamat Bantaran? Betul yang mulia. Apa hubungan saksi dengan pemohon? Saya kakak kandung Yumi yang mulia. Apakah saudari mengenal termohon? Kenal yang mulia. Siapa dia? Istri dari M. Zulhilmi Hafiz yang mulia. Saudari tahu kapan mereka menikah? Tahu, Ada ya. pas pernikahannya. Tahu yang mulia. Mereka menikah sekitar tahun 2020 dan saya hadir pada saat pernikahannya. Apakah mereka mempunyai anak? Tidak yang mulia. Baik, cukup, terima kasih. Selanjutnya, saksi Murni Aisyah berumur 35 tahun, alamat Pantar, Air Jalan Sudirman. Benar yang mulia. Apa hubungan saksi dengan pemohon? Saya adalah kakak kandung Yumi yang pertama yang mulia. Apakah saudari mengenal termohon? Benar yang mulia. Siapa dia? Istri Zulhilmi Hafiz yang mulia. Bagaimana keadaan rumah tangga mereka yang saudari tahu? Yang saya tahu mereka sudah tidak rukun yang mulia. Tidak rukun gimana? Sering bertengkar? Sering yang mulia. Pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar? Saya pernah melihat sekali yang mulia. Apakah mereka berdua masih tinggal satu rumah? Sudah lama tidak serumah yang mulia. Sudah berapa lama? Sudah sekitar 1,5 tahun pisah yang mulia. Apa penyebab termohon dan termohon bertengkar? Karena termohon suka berselingkuh dan beberapa kali pernah terpergok yang mulia. Apakah saudari pernah melihat sendiri saat termohon berselingkuh dari pemohon? Saya pernah berpapasan di jalan saat termohon dijemput selingkuhannya yang mulia. Dari pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan atau menasihati atau belum? Sudah yang mulia, tapi termohon tetap saja melakukannya yang mulia. Baiklah saudari termohon, apakah Anda menerima keterangan saksi dari pemohon? Atau ada pertanyaan? Ya yang mulia, saya keberatan keterangan saksi. Terima kasih atas keterangannya. Saudari-saudari saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Baik, sekarang giliran termohon untuk menghadirkan saksi. Apakah termohon sudah siap saksi hari ini? Sudah siap yang mulia. Dipanggil masuk ruang sidang dua saksi termohon dari saudari Rojatul Sukma binti Fulan. Saksi-saksi silakan berdiri terlebih dahulu. Sumpah dulu ya. Ikuti kata-kata saya. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudari saksi namanya Putri Wulandari, berumur 30 tahun. Saudari tadi sudah disumpah, maka harus memberikan keterangan yang sebenarnya. Apa hubungan saudari dengan termohon? Saya tetangganya tergugat yang mulia. Saudara kenal dengan termohon dan termohon? Kapan mereka menikah? Sekitar tahun 2020. Rumah saudari dekat dengan rumah termohon dan pemohon? Pernah melihat mereka bertengkar? Pernah, ya. Apa permasalahan yang membuat mereka sering bertengkar? Setahu saya pemohon sering berhutang yang mulia.
Saudari pernah melihat termohon ini berhutang? Saya pernah melihat termohon ditagih utang oleh rentenir yang mulia. Baik, cukup, terima kasih. Selanjutnya, saudari saksi bernama Nur Fitria, berumur 33 tahun, beralamat di Air Putih. Saudari kenal dengan penggugat dan tergugat? Benar yang mulia. Siapa mereka? Mereka tetangga saya yang mulia. Apakah saudari pernah melihat mereka bertengkar? Sering yang mulia. Yang saudari tahu nih, apa alasan mereka ini sering bertengkar? Setahu saya termohon sering berhutang dan tidak membayarnya. Jadi pemohonlah yang sering menjadi penanggung semua hutang-hutang termohon yang mulia. Apakah sudah ada dari keluarga untuk mendamaikan mereka? Setahu saya sudah yang mulia, tapi tidak berhasil. Baiklah, saudara pemohon, apakah Anda menerima keterangan dari saksi termohon atau ada pertanyaan? Iya, Kak. Ya, yang mulia. Saya menerima semua pernyataan saksi dari termohon yang mulia. Terima kasih atas keterangannya. Saksi-saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Baik, agenda selanjutnya adalah mendengarkan hasil kesimpulan. Saudara pemohon, apakah saudara bisa menyampaikan hasil kesimpulan selama persidangan perkara ini berlangsung? Saya tetap ingin bercerai yang mulia. Baiklah, saudara termohon, apakah saudari bisa menyampaikan hasil kesimpulan atas selama persidangan perkara ini berlangsung? Baiklah, agenda sidang selanjutnya adalah musyawarah majelis. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang nomor perkara 896-PDTG-2025-PA Bengkalis ditunda sampai tanggal 15 Desember 2025 dengan agenda pembacaan putusan. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis pada hari ini selesai dan ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 896-PDTG-2025-PA Bengkalis. Hari Senin 15 Desember 2025. Persidangan di ruang sidang 1 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis Senin 15 Desember 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara pemohon, apakah saudara sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara termohon, apakah saudara sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Baik, saudara pemohon dan termohon, untuk terakhir kalinya hakim akan memberikan kesempatan kepada saudara dan saudari sebelum putusan ini dibacakan untuk berdamai kembali. Bagaimana saudara pemohon? Apakah tetap untuk menceraikan istrinya? Tetap dilanjutkan yang mulia. Baiklah, sidang akan kita lanjutkan dengan agenda pengucapan ikrar. Silakan untuk pemohon maju ke depan. Silakan membacakan istighfar sebanyak 3 kali. Kemudian baca syahadat 3 kali. Selanjutnya saudara pemohon ikuti saya. Saya sebagai pemohon Muhammad Zulhilmi Hafiz bin Maksum. Muhammad Zulhilmi Hafiz bin Maksum. Dengan ini saya menjatuhkan
Dengan ini saya menjatuhkan talak 1 raj'i talak 1 raj'i kepada istri saya Rodiatul Sukma binti Fulan. Baik, silakan duduk kembali. Baik, karena permohon sudah menjatuhkan ikrar talak, maka sidang akan kami lanjutkan dengan agenda pembacaan putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Apakah saudara pemohon dan saudari termohon sudah siap mendengarkan putusan ini? Siap, Yang Mulia. Baik, putusan nomor perkara 896 PDTG 2025 PA Bengkalis. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara Muhammad Zulmi Hafiz bin Maksum yang selanjutnya disebut sebagai pemohon melawan Rodiatul Sukma binti Fulan yang selanjutnya disebut sebagai termohon, tentang duduk perkara dan seterusnya, tentang pertimbangan hukum dan seterusnya. Mengadili dalam pokok perkara pertama, mengabulkan permohonan pemohon. Yang kedua, menjatuhkan talak 1 raj'i pemohon Muhammad Zulmi Hafiz bin Maksum terhadap termohon Rodiatul Sukma binti Fulan. Yang ketiga, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkalis untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada pegawai pencatatan nikah di kantor urusan agama Kecamatan Bengkalis untuk dicetak. Dalam rekonvensi yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon rekonvensi sebagian. 2. Menghukum pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp300.000. Yang ketiga, membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp500.000. Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Senin 15 Desember 2025 oleh kami dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim didampingi panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon dan termohon. Majelis Hakim ditandatangani, panitera pengganti ditandatangani. Saudara pemohon, apakah saudara menerima putusan tersebut? Ya, saya menerima, Yang Mulia. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau merasa tidak puas terhadap putusan ini, mempunyai hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi tempo 14 hari sejak putusan dibacakan. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis pada hari ini selesai dan ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Lampu